Halo, hari ini kita membahas tentang mengapa Jepang ingin melepaskan limbah radioaktif pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke laut. Baru-baru ini pemerintah Jepang telah mengumumkan keputusan besar untuk hanya melepaskan air yang mengandung limbah radioaktif ke laut. Seperti yang diperkirakan, keputusan pembuangan air limbah dari pembangkit nuklir di Fukushima yang dilanda gempa dan tsunami pada tahun 2011 telah memicu reaksi dari negara-negara tetangga. Banyak ilmuwan percaya ini adalah satu-satunya pilihan yang realistis, tetapi pemerintah tetangga, kelompok nelayan, dan asosiasi lingkungan bereaksi berbeda. Sebagian besar prihatin tentang efek buruk dari limbah radioaktif ini pada ekosistem laut. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan pelepasan air limbah ke laut adalah pilihan paling realistis untuk pemulihan Fukushima. 1 dekade setelah gempa bumi besar dan tsunami menghancurkan pembangkit nuklir di sana pada Maret tahun 2011. Bukankah tindakan ini dianggap berbahaya karena apakah itu akan mencemari air laut dengan puing-puing radioaktif? Akankah tindakan ingin menyebabkan kehidupan laut mengalami mutasi? Salah satu inspirasi penciptaan karakter Godzilla. Mengapa tindakan ini diambil? Singkatnya, keputusan ini diambil karena ruang penyimpanan air limbah hampir habis. Saat ini sekitar 1,25 juta ton air radioaktif disimpan di Fukushima dan lokasinya diharapkan mencapai kapasitas penuh tahun depan, menurut operator pembangkit Tokyo Electric Power Company, TEPCO. TEPCO ingin mengakhiri operasi pabrik sepenuhnya antara tahun 2041 dan 2051, tetapi tidak dapat melanjutkan rencananya jika lebih banyak tangki penyimpanan harus dibangun untuk menampung air limbah. Oleh karena itu, masalah penyimpanan air limbah yang mengandung radioaktif harus diselesaikan terlebih dahulu. Nigel Mark, Profesor Fisika dan Astronomi di Curtin University di Perth mengatakan teknologi pembersihan mutakhir dan canggih telah menyaring bahan radioaktif yang paling berbahaya dan bahan radioaktif yang kurang berbahaya seperti campuran tritium yang diinginkan atau tidak menjadi dibuang di suatu tempat bahkan pada akhirnya. Apa sebenarnya yang ada di air limbah ini? Untuk memahami mengapa masalah ini mendapat perhatian internasional, terutama negara-negara tetangga Jepang, kita perlu mengetahui kandungan air apa yang ingin dilepaskan Jepang ke laut ini. Menyusul tragedi gempa bumi berkekuatan 9,0 pada tanggal 11 Maret tahun 2011. 3 dari 6 reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi mengalami panas berlebih. Kerusakan pada reaktor berarti air yang digunakan untuk mendinginkannya menjadi terkontaminasi. Meskipun sebagian besar elemen radioaktif dapat disaring oleh sistem yang dikenal sebagai ALPS, Advanced Liquid Processing System, tritium, suatu bentuk hidrogen yang kurang radioaktif, tidak dapat disaring. Diperlukan waktu sekitar 60-100 tahun untuk mengubahnya sepenuhnya menjadi helium yang tidak berbahaya. Dalam spektrum unsur radioaktif, tritium termasuk dalam kelompok yang ringan atau kurang berbahaya. Tetapi beberapa bahan radioaktif lainnya mungkin masih ada di air limbah. Ada daftar panjang zat radioaktif lain yang mungkin ada seperti cesium-137 dan strontium-90. Unsur radioaktif ini mungkin ada pada tingkat tinggi, kata Luke Bambam, Kepala Asosiasi Nuklir Hong Kong. Apakah ada masalah kesehatan? Sejumlah besar ilmuwan setuju bahwa keberadaan tritium bukanlah masalah kesehatan utama. Luke Bingham mengatakan itu akan diencerkan lagi dengan air laut.
tritium dapat menyebabkan kanker, mirip dengan zat radioaktif lainnya tetapi dosisnya sangat rendah sehingga tidak mungkin menyebabkan kanker dalam jangka panjang. Waktu paruh tritium adalah sekitar 10 hari. Ini berarti tritium tidak akan terakumulasi dalam tubuh kita dalam waktu yang lama. Dalam jangka panjang, pemerintah Jepang berencana untuk mengencerkan konsentrasi tritium menjadi kurang dari 1.500 becquerels per liter, sebuah unit yang digunakan untuk mengukur radioaktivitas, yaitu sekitar 1/7 dari batas yang direkomendasikan dalam air minum menurut pedoman Organisasi Kesehatan Dunia atau 1/40 konsentrasi. Diperbolehkan di bawah standar keselamatan Jepang. Namun, ada kebutuhan untuk memantau unsur radioaktif lainnya. Dia mengatakan bahwa jika ada cesium-137 dan strontium-90, unsur radioaktif ini dapat berdampak lebih besar pada kesehatan. Oleh karena itu, pemantauan ketat oleh komunitas internasional diperlukan untuk memastikan isotop tidak ada pada level tinggi. Bagaimana proses pembuangan air limbah ke laut dilakukan? Berdasarkan rencana yang disepakati oleh pemerintah Jepang, TEPCO akan mulai membuang air radioaktif dalam waktu 2 tahun. Pelepasan air secara bertahap ini akan memakan waktu sekitar 30 tahun dan diperkirakan akan berakhir sebelum proses deaktivasi tanaman selesai. Rencana emisi telah disetujui oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Metode pembuangan air yang dipilih Jepang dapat dilakukan sesuai dengan standar internasional namun jumlah air yang besar menjadikannya kasus yang unik dan kompleks, kata Direktur Jenderal IAEA, Rafael Mariano Grossi. Inilah alasan mengapa Jepang ingin melepaskan limbah radioaktif dari pabrik nuklir Fukushima ke laut. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Silahkan like, subscribe channel ini sehingga saya bersemangat membuat video dan jangan lupa tekan tombol bel agar kalian tidak ketinggalan semua video dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya.